PJJ-PAI UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Program Studi Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Yang terhormat Bapak dosen yaitu Bapak Asep Hamdani selaku pengampu mata kuliah Literasi Digital dan Kitab Kuning. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu bab atau fasal yang terdapat di dalam kitab Ta'lim Muta'alim yang ditulis oleh Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji rahimahullahu ta'ala. Dalam video ini saya akan membahas salah satu bagian penting dari kitab tersebut, yaitu tentang adab dalam memilih ilmu, memilih guru, serta pentingnya menjaga diri dari perdebatan yang tidak bermanfaat. Materi ini sangat penting, terutama bagi kita sebagai pelajar, agar tidak salah dalam menuntut ilmu dan bisa mendapatkan ilmu yang benar serta berkah. Oleh karena itu, mari kita simak bersama penjelasan berikut ini. Faslun fi ikhtiyaril ilmi wal asatidhi wasyariki wathabat alaihi. Yanbaghi li talibil ilmi ay yakhtara min kulli ilmin ahsanah وما يحتاج إليه في أمر دينه في الحال ثم ما يحتاج إليه في المال ويقدم علم التوحيد والمعرفة ويعرف الله تعالى بالدليل فإن إيمان المقلد وإن كان صحيحا عندنا لكن يكون إثما بترك الاستدلال. Yang artinya, seorang penuntut ilmu hendaknya memilih ilmu yang terbaik dari setiap cabang ilmu, serta memilih ilmu yang paling dibutuhkan dalam urusan agamanya. Ia juga harus mendahulukan ilmu tauhid, karena ilmu tauhid merupakan dasar dari agama. Dan hendaknya ia menjauhi perdebatan serta pertengkaran yang tidak membawa manfaat dalam proses menuntut ilmu. Dari kutipan ini, terdapat beberapa poin penting yang perlu kita pahami secara mendalam. Yang pertama, tentang memilih ilmu. Dalam kehidupan sekarang, banyak sekali jenis ilmu yang bisa dipelajari. Namun, tidak semuanya harus dipelajari sekaligus. Seorang pelajar harus menentukan prioritas. Misalnya, bagi seorang muslim, memahami ilmu dasar seperti akidah, tata cara ibadah, dan akhlak itu jauh lebih penting dibandingkan ilmu lain yang sifatnya tambahan. Jika seseorang langsung mempelajari hal-hal yang kompleks tanpa dasar yang kuat, maka ia akan mudah kebingungan, bahkan salah dalam memahami agama. Yang kedua, pentingnya ilmu tauhid. Tauhid adalah ilmu yang membahas tentang keesaan Allah. Ini adalah fondasi utama dalam Islam. Semua ibadah yang kita lakukan, seperti sholat, puasa, dan lainnya, harus dilandasi dengan pemahaman tauhid yang benar. Jika tauhid seorang lemah, maka amal ibadahnya bisa kehilangan makna. Oleh karena itu, Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji menekankan bahwa tauhid harus didahulukan. Yang ketiga, yaitu larangan berdebat. Dalam proses menuntut ilmu, seringkali muncul perbedaan pendapat. Namun, perbedaan ini seharusnya disikapi dengan bijak, bukan dengan perdebatan yang berlebihan. Saat ini, kita bisa melihat banyak perdebatan di media sosial yang tidak menghasilkan manfaat, bahkan justru menimbulkan permusuhan. Dalam kondisi seperti ini, seorang pelajar seharusnya lebih fokus pada memperbaiki diri dan menambah ilmu, bukan mencari kemenangan dalam perdebatan. Jadi, inti dari bagian ini adalah kita harus belajar dengan tujuan yang jelas, prioritas yang tepat, dan sikap yang baik. Selain itu, dalam kitab ini juga dijelaskan pentingnya memilih guru. Guru memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk pemahaman dan akhlak seorang murid.
Oleh karena itu, seorang pelajar tidak boleh sembarangan dalam memilih guru. Guru yang baik adalah yang memiliki ilmu yang luas, memiliki akhlak yang baik, serta mampu menjadi teladan bagi muridnya. Dalam sejarah Islam, banyak ulama yang sangat berhati-hati dalam memilih guru. Bahkan, mereka rela melakukan perjalanan jauh demi mendapatkan guru yang tepat. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan dalam menuntut ilmu tidak hanya bergantung pada usaha, tetapi juga pada bimbingan guru yang benar. Rasulullah SAW pernah bersabda, yang artinya, siapa saja yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis ini menunjukkan bahwa menuntut ilmu memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Namun, ilmu yang kita cari haruslah ilmu yang benar dan bermanfaat. Rasulullah SAW juga pernah bersabda, yang artinya, aku menjamin sebuah rumah di surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan walaupun dia benar. Hadis ini menguatkan bahwa meninggalkan perdebatan adalah sikap yang mulia dan sesuai dengan ajaran dalam kitab ini. Selain memilih ilmu, kita juga harus memperhatikan dalam memilih guru. Guru memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk pemahaman dan akhlak seorang murid. Guru yang baik adalah guru yang alim, berakhlak baik, dan dapat menjadi teladan. Oleh karena itu, kita tidak boleh sembarangan dalam memilih guru. Dikisahkan bahwa Imam Abu Hanifah sangat berhati-hati dalam memilih guru. Beliau tidak asal belajar, tetapi mencari guru yang benar-benar alim dan memiliki akhlak yang baik. Hal ini menunjukkan bahwa guru sangat berpengaruh dalam keberhasilan menuntut ilmu. Selain itu, Imam Syafi'i pernah mengeluhkan sulitnya menghafal ilmu kepada gurunya. Lalu gurunya menasihati agar meninggalkan maksiat, karena ilmu adalah cahaya dan tidak diberikan kepada orang yang berbuat dosa. Dari kisah ini, kita bisa memahami bahwa menuntut ilmu tidak hanya membutuhkan kecerdasan, tetapi juga adab dan menjaga diri. Jika kita melihat kondisi saat ini, masih banyak pelajar yang kurang memperhatikan adab dalam menuntut ilmu. Ada yang belajar tanpa arah, ada yang lebih sibuk berdebat, dan ada juga yang kurang menghormati guru. Oleh karena itu, melalui pembahasan ini, kita diingatkan kembali bahwa menuntut ilmu bukan hanya tentang memahami materi, tetapi juga untuk membentuk sikap dan adab. Kesimpulannya, dalam menuntut ilmu, kita harus memilih ilmu yang terbaik, mendahulukan tauhid, menghindari perdebatan, serta memilih guru yang baik. Semoga kita semua menjadi penuntut ilmu yang tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki adab dan mendapatkan keberkahan dari ilmu yang kita pelajari. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.